Sekarang saya akan coba untuk mengingatkan ya buat teman-teman yang masih belum memahami, masih belum mengikuti rule dengan baik, selalu salah dan selalu terjebak dalam floating minus ya, selalu pertanyaan begitu. Selalu kena floating, floating minus yang panjang. Maka kembali ke basic lagi, kembali ke materi utama. Fahami dan pelajari teknikalnya. Kemudian banyak praktek. Ya, gunakan akun demo dulu ya. Karena di akun demo itu kita bebas mengekspresikan, bebas menguji dan mencoba apakah teknik yang kita gunakan betul-betul cocok atau tidak. Kuasai teknikalnya. Ada banyak teknikal kemarin yang sudah kita sampaikan berulang kali ya. Bagi teman-teman yang belum mengikuti, nanti ada kelas berikutnya, ikuti saja terus. Diulang-ulang terus, nanti lama-kelamaan akan hafal dengan sendirinya. Kemudian gunakan money management dan risk management yang sehat. Saya sering sampaikan, sejago apapun kita analisa, sehebat apapun kita membaca teknikal, kalau money manajemennya kacau, manajemennya acak-acakan, maka selama itu tidak akan pernah kita dapatkan profit dengan konsisten. Bahkan tidak pernah bertahan lama dalam trading. Karena kunci ruh dari trading itu berada di money manajemennya. Ini berkaitan dengan lotnya. Lot yang kita gunakan berapa? Lot ini nanti mempengaruhi ketahanan. Lot itu mempengaruhi ketahanan. Kemudian resiko yang harus kita terapkan. Resiko ini yang betul-betul harus kita pahami ya. Kapan kita meresikokan? Kapan kita gunakan lot yang lebih besar? Kapan kita menggunakan lot lebih kecil ya. Jaga ketahanan. Kalau kita tidak menggunakan ketahanan yang kuat sesuai dengan gaya dan tipe trading kita, ya tentu yang harian beda, yang mingguan yang beda, yang tahunan juga beda. Ketahanannya beda. Kalau kita trading harian kemarin 20.000 pip, ketahanan kita minimal 20.000. Kemudian resikonya bisa kita ambil 500 hingga 800 pip. Lotnya 0,1, maka rugi kita yang kita siap untuk resikokan adalah minus 50 sampai dengan 80. Sudah di angka ini harus di cut loss atau di recovery. Kalau sudah minusnya ribuan, maka tunggu saja kita terkena floating yang berkepanjangan. Tunggu saja kita nanti overnight atau bermalam di sana, atau istilahnya kita jaga di sana. Meskipun pasang SL, pasang TP tidak menyelesaikan masalah kalau sudah terlalu jauh. Kecuali memang teknik yang kita gunakan, metode yang kita gunakan adalah trading jangka panjang. Jangka panjang itu investasi bulanan, tahunan seperti itu. Kalau trading kita mau yang harian, resikonya yang kita ambil besar, lotnya besar, modalnya kecil atau ketahanan kita kecil, yang terjadi ya begitu, seolah-olah trading tapi tidak menikmati karena kena floating banyak. Dapat profit, kita close profitnya, tapi jangan lupa minusnya yang belum kita close masih banyak, dan itu bisa membunuh dana kita ya, bisa menghabiskan dana kita. Kita bisa menggunakan resiko dengan persentase, misalkan saya menggunakan persentase 1 hingga 5% dari resiko. Modal 1.000 misalnya, maka resiko saya adalah 10 hingga 50 dolar. Ini yang kita resikokan. Maksimum dari keseluruhan transaksi, kita transaksi 1, 2, 3, 4, 5, bahkan 10 transaksi misalnya, itu kita batasi maksimum total transaksi itu minusnya atau floating minusnya itu 20% ya, maksimum 20%. Ya, kita jaga di angka 20%. Kalau sudah di atas itu gambling atau spekulasi tingkat tinggi sudah. Ya, yang ada nanti berdoa karena kita sulit kalau sudah 50% bahkan kita sulit untuk melakukan recovery.
sangat rawan, ketahanan kita sangat rawan. Bahkan salah sedikit saja bisa habis. Sekarang ditunggu apa ketika sudah floatingnya minusnya banyak, ya. Seolah-olah kita di awalnya profit misalnya, seolah-olah kita satu hari itu profit $1.500. Oke, ini profit $1.500. Tetapi jangan lupa, misalkan ini modal kita 10.000, modal 10.000. Awalnya ini profit, kita bisa ngambil profit memang 10, dari 10.000 ini profit yang sudah saya close 1.500. Tetapi di situ minusnya yang belum kita close ada 6.000. Minusnya ada $6.000. Sehingga ini sudah tidak imbang, sudah tidak balance. Sudah tidak punya ketahanan yang cukup di sana. Maka ini hanya menunggu waktu. Ini seolah-olah kita diberikan profit, tetapi kita dikasih tirai yang di belakangnya itu ada harimau yang sangat buas. Ya. Ada harimau yang sangat buas yang siap menerkam kita setiap saat. Ya, maka jangan terpesona dengan profit yang kita close. Sementara kita tidak memperhatikan floating minusnya. Ini dari 10.000, 6.000. Ini minusnya banyak, 60%. Ini sudah tidak kita rekomendasikan. Ya, kondisi seperti ini bisa dipastikan menghitung waktu saja. Ya, hanya memperpanjang kita transaksi atau memperpanjang usia saja. Buang-buang waktu, buang tenaga, ya tentu buang uang nantinya pada akhirnya. Hanya memperpanjang saja, mengulur waktu saja. Pada akhirnya nanti tetap makin besar, ruginya makin besar, bahkan bisa habis. Ya, meskipun di lock, meskipun dikunci ya, dikunci dengan lock. Lotnya misalkan yang atas itu lotnya 6, buy-nya lot 6, sell-nya lotnya 6. Ini tidak menjamin aman. Jangan lupa kalau ada overnight itu ada biaya di sana. Ya, semakin lemah semakin digerogoti, lama-lama juga bisa kena MC. Banyak cerita dari teman-teman kondisinya di lock semuanya, di lock artinya locking di lot yang sama, tetapi jaraknya terlalu jauh. Locking itu kalau terlalu jauh susah. Kalau jaraknya ribuan, itu kalau kita trading harian atau ketahanan kita kecil, ribuan pip ini ya, ini akan sulit untuk kita keluar. Ya, kalau kita locking jaraknya jangan terlalu jauh. Di awal itu harus segera kita lakukan antisipasi, bukan menunggu ribuan pip baru kita lakukan locking. Tidak ada gunanya, nanti hanya mengulur waktu, habis itu tetap kita makin parah. Tadi hanya buang-buang waktu, buang tenaga, dan pada akhirnya juga habis nanti. Terus apa yang kita dapatkan dari kondisi seperti ini? Hanya harapan yang palsu tadi ya. Harapan yang seolah-olah nanti kembali tidak bisa. Kalau sudah terlalu jauh begini, meninggalkan begini, ya hanya keajaiban. Keajaiban itu 1001 bahasanya. Gampangnya 1001 karena kita tidak menghitung. Diingat trading ini bukan karena keberuntungan, tapi harus banyak dilatih, harus banyak belajar. Ya, kalau ada yang ngomong keberuntungan salah. Trading itu betul-betul harus dilatih, harus diasah keahlian kita. Skill kita mengelola dana itu seperti apa? Skill kita mengantisipasi ketika marketnya berbalik seperti apa? Termasuk skill kita menggunakan lot yang kita pakai, ya, dan bagaimana kita membaca pergerakan yang ada. Mudah-mudahan sedikit ini bisa mengingatkan teman-teman yang masih terjebak di dalam floating dan permainan yang selalu jauh dari aturan yang sudah kita sampaikan. Tentu nanti kembali ke basic dulu ya, kembali ke dasar lagi, biar nanti kita lebih aman, biar trading kita menjadi trading yang sehat, trading yang bisa bertahan lama, ya, bahkan bisa menjadi sumber penghasilan yang tidak pernah habis. Ya, sumber penghasilan yang tidak pernah habis. Apakah bisa? Sangat bisa. Bagaimana caranya? Banyak belajar. Banyak belajar itu bukan hanya baca buku, tapi banyak praktek. Banyak dilatih skill kita.
Skill apa? Skill membaca teknikal, skill kita melakukan manajemen risiko, skill kita untuk recovery, recovery itu meminimalkan kerugian. Kemudian yang berikutnya adalah skill kita untuk menahan emosi atau psikologi kita. Ya, biasa kalau emosi meledak-ledak ketika profit, semua yang kita transaksikan hari ini 4 kali transaksi profit semuanya. Sudah merasa di atas angin, akan membuat kita makin percaya diri. Karena yang dianalisa selalu benar, selalu profit. Maka itu menjadi tantangan kita. Karena akan merasa kita akan lebih paham, lebih percaya diri. Akhirnya ada momen yang dianggap sudah memenuhi syarat lagi, masuk lagi. Ada momen lagi, masuk lagi. Ya. Diingat ketika semakin banyak kita entry, maka semakin besar pula peluang untuk jatuh. Semakin besar pula peluang untuk jatuh.